Oke. Hei, kamu di bawah dulu ya. Bang Ega, sorry lagi narik gak bisa ikut. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Maul simpulkan hasilnya. Nanti Maul hari Minggu nggak bisa ketemu sama kita. Bisa Nanti kok hari kita Minggu bisa. Oh, ya Besok udah, juga bisa. Anjir, semangat banget lu. Mamanya udah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Iya mulai. Yang lain gimana? Udah siap? Sinyalnya dan sebetulnya. Oke, siap Kak. Aman, 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 Kak. Bang, Oke, tolong siap. cari koneksi dong. Mau sekalian buat kesimpulan dia buat anak-anak yang pemirsa gak ikut, takutnya mau pada nanya. Agak jadi sinyal, agak putus-putus suaranya. Ini biang kerok. Agak kurang jelas. Tahu dulu. Si Mirja nih, aduh. Tadi bangku mana? Oke, udah jelas belum suaranya? Cek 1, 2, 3. Oke. Ya, teman-teman mohon disimak ya. Ini adalah evaluasi bulan Juni. Jadi sayang banget kalau misalkan kita evaluasi yang hadir sedikit karena nanti ada informasi yang tidak merata jadinya. Ya udah kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam berada sama ditujukan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka evaluasi bulan Juni ini. Mudah-mudahan apa-apa yang akan disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh kita semua, khususnya oleh saya pribadi. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman semuanya, mohon disimak baik-baik. Ini adalah lebaran kita sebetulnya karena memang memasuki tahun ajaran baru, yaitu di bulan Juli ya. Bulan Juli itu bulan pertama di tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru itu dimulainya pertengahan tahun. Bulan pertama di pertengahan tahun itu adalah bulan Juli. Maka dari itu mohon disimak, dipahami masing-masing, kalau bisa dicatat ya. Oke, kita mulai aja. Bahasannya adalah sebelumnya, mohon maaf ya, sebelumnya yang saya hormati Ketua Regional 1 sampai 34, yang saya hormati juga para pengurusnya, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidangnya. Yang saya hormati kakak-kakak pembina dari regional Sumatera sampai dengan regional Papua, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir ya. Terima kasih
saya ucapkan kepada yang sudah hadir. Kita di sini sangat-sangat mengapresiasi, sangat-sangat berterima kasih ya intinya kepada teman-teman yang setiap kali ada informasi seperti ini bisa menyempatkan diri untuk hadir walaupun di tengah-tengah kesibukan masing-masing mungkin ya. Karena masing-masing dari kita itu punya kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan tugasnya, ada yang sibuk dengan keluarganya, ada yang sibuk dengan kuliahnya, ada yang sibuk dengan skripsinya, macem-macem. Tapi kalau kita mengkambing hitamkan kesibukan masing-masing dan tidak bisa menyempatkan sedikit saja waktu kita untuk pertemuan seperti ini, maka imbasnya komunikasi kita yang akan terhambat trafiknya. Karena kekuatan kita, teman-teman, ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Kita tahu Indonesia ini luas banget ya. Kita bisa berkumpul dalam satu tempat yang sama, yaitu di virtual. Ya, ada yang bilang virtual itu enak kok, asal nggak selingkuh gitu. Itu untuk yang hubungan, untuk yang berhubungan ya. Nah kalau kita virtual itu enak, kalau semuanya kompak gitu. Kalau kita kayak gitu, ya teman-teman. Jadi saya pribadi dan juga khususnya teman-teman pembina itu sangat mengapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri. Artinya kalau ada undangan Google Meet, teman-teman mengikuti, menghadiri, berarti teman-teman itu ibaratnya menghargai kita. Ibaratnya itu teman-teman, oh berarti ini ada yang mau diomongin ya, saya hadir lah gitu. Kayak gitu. Padahal kan hadir virtual itu kan hanya perlu handphone ataupun gadget dan juga jaringan gitu ya, kayak gitu. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk di bulan Juli 2021. Saya pribadi berdoa mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini di wilayahnya masing-masing, baik yang zona merah, zona hitam, kuning, hijau, ya mudah-mudahan kita semuanya beserta keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, ya baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani. Karena di sini ada teman kita ya dari gugus COVID ya, yang barangkali nanti bisa menyampaikan apa tips-tips ataupun cara-cara agar kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Maksudnya cara-cara agar terhindar daripada yang namanya pandemi ini. Nanti ya di akhir pembicaraan ya mungkin ya. Oke teman-teman, gini, teman-teman udah tahu semua ya bahwa kita mulai bulan Juli ini akan kembali seperti dulu lagi, yaitu seperti di mana teman-teman pada pertama kali ikut COVID-19 gitu. Jadi kalau dulu kan ya tahun kemarin itu seminggu sekali ada mapan, seminggu sekali ada mentoring. Kalau teman-teman yang sudah ikut mentoring seminggu sekali pasti tahu ya. Kita juga ada webinar kadang dengan Kang Mario, itu hampir seminggu sekali kayak gitu ya. Dan itu akan kita mulai lagi, akan kita lakukan lagi mulai bulan Juli ini. Ini momen yang bagus teman-teman ya. Karena bulan Juli itu adalah bulan pertama di tahun ajaran baru. Kalau di komunitas kita disebutnya masa belajar. Jadi masa belajar baru nih. Tahun ajaran baru, kalau di COVID-19 itu namanya masa belajar baru, yaitu 2021-2022. Di mana teman-teman BPH di sini ya, ini teman-teman BPH dari region Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ya, dan region-region lain yang sudah terbentuk, itu sudah 1 tahun teman-teman ini. Apa namanya sebutnya ya, berkhidmat kali ya, ataupun masa baktinya gitu di COVID-19, udah 1 tahun nih. Kayak gitu, dan kita di sini bersyukur gitu ya, karena banyak komunitas-komunitas teman-teman kita, ya itu saya perhatikan dulu waktu awal-awal pandemi banyak banget yang namanya webinar, banyak banget yang namanya pelatihan online, banyak banget yang namanya pertemuan-pertemuan virtual, baik itu seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Tapi makin kesini makin berkurang dominasinya gitu. Beda dengan pertama kali munculnya pandemi, orang-orang berbondong-bondong memanfaatkan virtual.
kayak gitu. Termasuk kita memanfaatkan virtual dengan cara membuat mapan virtual ke teman-teman. Kan teman-teman di sini juga kan hasil gabung virtual gitu kan, di mana kita virtual dulu gitu, baru ketemu tatap muka gitu. Artinya online dulu baru offline. Itu strategi kita mengembangkan komunitas kita. Karena kalau di dunia virtual itu dari manapun bisa ketemu, dari ujung ke ujung, bahkan beda negara, beda benua, beda samudra, bisa ketemu dalam satu waktu yang sama, yaitu di virtual. Tapi kita nggak selamanya virtual, jangan selamanya virtual juga, nggak enak gitu. Jadi insya Allah kita kedepannya nanti akan ada tatap muka. Nah, cuma karena kondisinya seperti ini, maka yuk kita sama-sama bangkit lagi, kita jalankan lagi. Nggak apa-apa deh, masih virtual. Toh kondisinya juga memang tidak memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka gitu kan. Selain faktor memang susah juga bikin tatap muka gitu kan. Kayak gitu. Mungkin untuk tatap muka itu tata caranya nanti teman-teman konsultasinya dengan pembina masing-masing ya, kayak gitu. Nah, pembahasan yang pertama, kita ada 7 pembina ya di sini. Kita ada 7 pembina, di mana satu pembina ini megang satu wilayah divisi regional, teman-teman. Jadi ada regional Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi 7 orang pembina ini yang akan memandu teman-teman semuanya. Ini udah bulan Juli ya, kita evaluasi tahunan ini sama aja kayak gitu. Jadi yang harus kita introspeksi adalah sudah sejauh mana progres kita, sudah sejauh mana progres teman-teman region di regionalnya masing-masing. Sekali lagi saya tekankan, kita ini komunitas. Kita nggak wajib ikut organisasi, ya, kita nggak wajib ikut organisasi. Akan tetapi, kalau misalkan kita di organisasi itu punya posisi, punya jabatan, punya amanah gitu, artinya yang tadinya tidak wajib bisa menjadi wajib, kayak gitu. Nah, maka dari itu teman-teman di sini, ya, teman-teman region itu ada yang setahun belakangan ini, yang kita udah setahun ini, itu ada yang di awal tuh aktif banget, kesana-sananya kendor. Dia suka bikin-bikin status tentang Kopi 12, dia bikin-bikin video dan lain sebagainya, orangnya nggak ada di sini. Tapi sayang banget, semangatnya itu hanya di awal. Memang itu sudah hal yang lumrah ya, orang ikut organisasi itu aktifnya di awal doang. Artinya kita di sini harus konsisten, harus komitmen. Ini yang susah, teman-teman. Konsisten dan komitmen ini yang susah. Konsisten itu penting. Ya. Kayak saya nih, saya pribadi konsisten dari 2017 sampai sekarang masih ada yang namanya Kopi 12. Nah, maka dari itu konsisten itu penting ya. Kayak teman-teman di sini yang jadi PPH udah setahun itu konsisten, itu bagus. Kayak ada Ihwanti nih, nama-nama yang udah lama saya kenal ya, yang udah setahun nih. Ada Ayu, ada Harisna, ada Ihwanti, ada Tata, ada Vina, ada Fauzi gitu kan. Nah, ini orang-orang yang konsisten nih, istiqomah lah gitu. Dan istiqomah itu yang paling sulit. Bayangin kalau orang rumah tangga nggak istiqomah, tengah jalan cerai gitu kan. Nah, kita ini harus belajar konsisten, komitmen, konsistensi kita di sini harus ada gitu ya. Kan ada juga ketua region yang mengundurkan diri, ada yang hilang entah kemana, ada yang sampai sekarang masih aktif tapi nggak ada actionnya sama sekali gitu. Jadi teman-teman, mulai bulan Juli ini kita jangan lagi kayak gitu, karena tugas pengurus pusat berat banget nih, mengaktifkan 34 provinsi loh yang ada di Indonesia. Itu yang harapan terbesar kita tuh itu. Yang penting kebentuk dulu 34. Kalau udah kebentuk, lebih berat lagi tugas kita, memastikan yang 34 provinsi ini aktif. Ya, yang memastikan yang 34 provinsi ini aktif. 34 provinsi ini dibagi tugasnya menjadi 7 orang. 7 orang nih yang punya tugas mengaktifkan region.
Itu para pembina regional Sumatera, Jawa, Bali dan NTT dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. 7 orang ini yang akan membimbing teman-teman semuanya yang ada di sini. Ya, di sini ada Kamaul, ada Kak Ilham Akbar, masih ada nggak deh? Biasa. Ada. Ada Kak Ilham Akbar ya, yang punya Kalimantan tuh. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini yang berarti itu tugasnya pembina. Nah, teman-teman di sini yang teman-teman BPH di sini kayak Iwanti, Tiara dan lain sebagainya. Itu jadi gini teman-teman, kita mulai bulan Juli dan seterusnya ya. Tapi kita konsisten. Itu masing-masing region bikin acara. Kita kan ada 7 nih sekarang itu, ada 7 region ya, ada regional Sumatera. Sumatera aja ada 10 provinsi itu, ada 10 region. Terus ada Jawa itu ada 6 provinsi, Kalimantan ada 5. Maksudnya satu divisi region itu bikin acara. Jadi kalau misalkan 7 provinsi itu ya, 7 divisi provinsi itu atau 7 orang pembina itu bikin acara, maka sebulan ini kita ada 7 acara. Setiap kali acara itu kita harus nambah anggota teman-teman. Jadi nanti agenda kita itu rutin adalah mapan, itu kita adakan lagi yang virtualnya, itu gabungan, itu nggak apa-apa deh ditanganin sama pengurus pusat ya teman-teman. Tapi kita minta sama teman-teman yang ada di sini, begitu mapan diinfokan, begitu mapan di-share ke media sosial, teman-teman jangan diem aja. Tugas teman-teman bantu sebar linknya. Jangan sampai kayak mapan kita yang terakhir kali itu, pesertanya cuma 5 orang, cuma 7 orang, itu pun nggak aktif. Ini artinya teman-teman BPH ini nggak nyebarin link. Kayak gitu. Jadi jangan sampai berhenti itu mapan, karena di situ nambah anggota tuh di situ. Anggota nambah terus, yang udah gabung kita jaga, kita rawat gitu loh. Karena target kita kan 1 juta pelajar. Di masa pandemi ini, kita nggak akan bisa mencapai target 1 juta pelajar. Tapi kita bisa pelan-pelan nambah terus. Kalau offline mau usah ditanya. Kalau offline mah setahun juga 1 juta orang udah kita dapetin. Dari kita pengurus pusat nih bergerak langsung ke sekolah-sekolah gitu ya. Malah bisa-bisa virtual kayak gini bisa cuma sebulan sekali doang. Nah, kayak gitu. Maka dari itu teman-teman, yang pertama, ketika nanti link mapan sudah di-share, teman-teman BPH jangan diem aja, bantu share ke grup-grup WA, kayak kemana, kayak ke akun media sosialnya, kayak gitu loh. Kayak gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, bikin acara sebulan sekali, nanti konsultasi sama pembina. Misalkan lagi nih, misalkan region Kalimantan bikin acara sebulan sekali, tapi itu gabungan semua region Kalimantan, nggak apa-apa. Yang penting nanti misalkan pembicaranya siapa, dari luar atau dari dalam. Terus moderatornya dari region Kalimantan Selatan misalnya, MC-nya dari region Kalimantan Barat. Terus tugasnya di peserta region Kalimantan Utara misalkan. Nah, yang bikin sertifikat sama rundown acara misalkan region Kalimantan Tengah. Jadi kolaborasi. Satu regional itu satu acara per bulan. Jadi kalau ada 7 wilayah region, ya itu ada 7 acara itu. Jadi nggak perlu lagi satu region satu acara. Kayak gitu teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu, habis selesai mapan, anggota masuk ke grup WA, itu BPH sigap langsung kasih tahu lagi itu anggota-anggota baru apa itu Ngopi 12, program-programnya apa, dan dia harus ngapain aja, kewajiban dia apa, kasih tahu biar dia masuk langsung pelongo-pelongo gitu, dia mau ngapain di sini. Jadi kita jemput bola lah teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Terus itu yang ketiga ya, langsung tuh ajak mereka bikin KTA gitu loh. Jadi bikin KTA itu ngunci mereka jadi anggota. Kalau mereka udah punya KTA, mereka itu udah jadi anggota resmi kita. Kita itu baru ada 400 orang anggota kita se-Indonesia yang resmi ya, yang resmi anggota mandiri. Kalau anggota partner sih 1.500 orang gitu udah ada, karena kita megang 15 sekolah. Dan itu pun kita nggak maintenance karena kita nggak punya kontak WA mereka, karena kita berhubungannya dengan sekolahnya, bukan dengan anak-anaknya. Kalau anggota yang kita datengin sekolahnya, yang kita kerjasama dengan sekolahnya. Kalau kalian kan anggota mandiri, anggota yang gabung dari mapan, dari ikut seminar gitu.
Jadi mulai bulan Juli ini ya teman-teman seterusnya. Yang pertama bikin kegiatan, bikin acara virtual aja dulu nggak apa-apa. Karena kondisinya kan tidak memungkinkan kita tetap muka ya. Di sini kan ada petugas gugus COVID tuh, nanti bisa menerangkan lah tentang kerumunan yang boleh dan yang nggak boleh gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus abis itu anggota yang udah gabung, terus ajak bikin KTA. Jadi targetnya nih, satu provinsi ya, satu region ya, itu wajib seminggu sekali loh. Ada yang bikin KTA. Berarti sebulan itu 4 orang doang ya Allah. Masa sebulan 4 orang nggak bisa? Ada yang nambah dari region masing-masing bikin KTA. Dari Kalimantan Selatan, seminggu sekali 1 orang, sebulan ada 4 orang. Dari region Jabar, sebulan ada 4 orang. Jadi dari semua region itu sebulan sekali itu 4 orang. Jadi seminggu sekali itu 1 anggota nambah bikin KTA. Masa nggak bisa? Kayak gitu teman-teman ya. Bikin kegiatan dan sebagainya. Pembina dengan BPH harus nyambung komunikasinya, jangan putus. Begitu juga sebaliknya, BPH satu dengan BPH yang lain juga harus nyambung kayak gitu. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Yang penting kita istiqomah. Maksudnya istiqomah itu apapun kondisinya. Jadi biar kita jangan sampai kemakan waktu. Karena banyak organisasi yang dia cuma virtual doang, itu kemakan waktu. Lama-lama hilang, tenggelam. Nah kalau kita jangan, justru semakin kesono semakin besar, semakin rame, semakin aktif gitu. Seharusnya kayak gitu. Ya teman-teman, assalamualaikum. Masih dengar kan teman-teman? Waalaikumsalam. Iya masih. Tes dulu suaranya, tes dulu. Masih dengar Kak? Waalaikumsalam, masih dengar Kak. Oke. Emang mendengarkan orang ngomong itu nggak enak ya teman-teman ya, tapi kita kan punya 2 telinga, yang dimana kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berbeda dengan seorang pemimpin ya, misalkan kayak saya nih, sebagai ketua umum di organisasi, itu sebaliknya, harus lebih banyak berbicara, kecuali ke orang-orang luar, saya harus lebih banyak mendengar, kayak gitu. Tapi kalau ke kalian semua, saya harus lebih banyak bicara, kalian harus lebih banyak mendengar, tapi kalau sebaliknya pun nggak apa-apa sih, kayak gitu. Nah kira-kira itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi kita semua di sini, ayo kita hidupkan lagi komunitas kita ini. Apapun kesibukan teman-teman semuanya, kan BPH ada 12 orang masing-masing provinsi. Ditambah lagi ada tim ahli. Masa iya kita nggak aktif sama sekali? Yang 12 orang itu kemana? Kan tadinya kan BPH itu kan ada yang 30 orang, ada yang 20 orang. Kan kita udah kurangin jumlahnya. Ketua region 1, udah pasti ketua Maya. Sekretaris 1, wakil 1, bendahara 1, masing-masing 1. Bidang ini 1, humas cuma 1, bidang keagamaan cuma 1. Jadi 12 pengurus itu cuma 1 masing-masing. Itu kan supaya aktif semua. Jadi kalau udah dikurangin jadi 12 ini nggak aktif juga, wah itu berarti ada yang salah itu. Entah dari kitanya atau dari sistemnya atau dari orang sendiri gitu. Kita tidak bisa menyalahkan. Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan. Informasi aja. Di sini kita kakak-kakak pengurus pusat itu nggak diem, nggak vakum, kita bergerak terus. Ya. Kayak gitu teman-teman. Kita bergerak ke lapangan malah. Bikin-bikin konten di video YouTube. Itu nanti ke konten itu kita isi dengan edukasi dan dakwah kayak gitu. Sama film pendek yang isinya itu ada pesan moralnya kayak gitu. Terus juga kita lagi galang donasi untuk kita sebulan sekali itu kita mau berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu. Apalagi lagi corona kayak gini, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan kalau memang rezeki kan udah ada masing-masing ya, udah yang ngatur ya. Tapi maksudnya mereka tuh yang tadinya susah makin susah gitu, maksudnya itu perlu kita bantu. Jadi teman-teman di sini tugasnya ya udah ngobrol, diskusi dengan teman-teman regionnya, sesama pengurus dengan pembina dengan pengurus atau pengurus dengan anggota. Jadi komunikasinya harus hidup, maksud saya begitu. Ada acara nggak ada acara, komunikasinya harus hidup. Makanya untuk menghidupi itu harus bikin acara ya minimal sebulan sekali. Sebulan sekali juga bukan satu provinsi satu acara. Tapi misalkan region Kalimantan sebulan sekali, udah. Berarti region Kalimantan itu kan 5 provinsi tuh.
ya udah 5 provinsi itu sebulan sekali aja, tapi kolaborasi region Kalimantan gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu sih yang ingin saya sampaikan ya teman-teman ya. Yang penting setelah ini untuk region-region yang belum kebentuk kita mau bentuk. Untuk region yang sudah terbentuk kita akan monitoring terus. Jadi pembina nih yang akan memonitoring kalian, kayak pembina Sumatera nih Kamaulia nih. Kamaulia nanti akan memonitoring 10 provinsi dia paling banyak. Waduh, subhanallah kan. Kamaulia ini megang 10 provinsi karena dia megang regional Sumatera. Sumatera ada 10 provinsi. Kayak gitu. Terus ada juga kayak Ilham Akbar, Kalimantan tuh ada 5 provinsi. Ya, jadi itu tanggung jawab pembinanya. Tapi jangan juga pembina dibebankan ya. Di sini kan ada ketua region, ada wakil, sekretaris dan bidang-bidangnya. Jadi ayolah teman-teman, kita di sini kan cuma ya kita virtual aja, masa nggak bisa sih. Ini kan untuk kebaikan kita bersama gitu loh, maksudnya. Ini kita di sini niatnya itu dakwah sosial kayak gitu ya. Kalaupun nanti ada bonus-bonus apa gitu, nah itu bonus, itu berkah dari apa yang kita lakukan di sini gitu loh, karena ini menyangkut kebaikan banyak orang. Nomor pribadi saya ya, itu udah disimpan sama BNN di WA Center BNN itu nyimpen nomor saya teman-teman. Dan saya sering banget kan posting tentang COVID-19, itu dipantau mereka karena saya sudah bilang nanti Pak, kalau sudah ada 1.000 anggota komitmen, saya akan ke kantor Bapak menyerahkan nama-nama ini, orang-orang yang komitmen ini. Sekarang kita 1.000 orang aja belum nyampe, baru ada 400. Makanya yang tadi saya bilang, masing-masing region nanti akan diberikan surat edaran yang isinya itu wajib seminggu sekali ada anggota nambah yang bikin KTA. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita buka forum diskusi dan tanya jawab, sharing-sharing, ngobrol santai. Barangkali ada yang punya masukan-masukan, ide dan lain sebagainya. Tapi sebelum saya tutup, saya mempersilahkan kepada salah satu teman kita di sini yang ada dari gugus COVID ya, mungkin 5-10 menit menyampaikan informasi terkait perkembangan wabah pandemi COVID-19 di Indonesia kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh teman kita ini, saya lupa namanya nih, nanti mohon disimak ya teman-teman ya, barangkali ada informasi yang bermanfaat buat kita semua. Silakan kepada siapa ini yang namanya podcast, soalnya nggak pakai nama asli nih. Iya Kak, mohon maaf ini soalnya saya pakai komputernya kantor gitu. Ya bisa saya mulai Kak? Silakan dimulai ya, teman-teman tolong disimak ya. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Prasaja, biasa dipanggil Gilang. Saya bertugas sebagai tim Satgas COVID-19 Kabupaten Sampang sebagai tim reaksi cepat. Tim ini untuk menekan atau menurunkan angka orang yang terjangkit positif corona. Ya, dengan ini saya ingin memberikan tips-tips atau cara-cara atau menghindari supaya kita semua tidak tertular oleh COVID ini. Ya mungkin ini tidak banyak, cuma sedikit. Ini sudah saya catat, takut saya lupa. Ya. Yang pertama itu cuma gampang banget. Ikuti langkah pencegahan. Nah, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, siapa saja termasuk orang yang sudah mendapatkan 2 suntikan vaksin sebaiknya harus mengikuti langkah-langkah pencegahan penularan corona dengan baik. Nah, bagi teman-teman yang sudah vaksinnya sudah lengkap, wajib untuk mengikuti segala peraturan yang sudah ditentukan oleh tim Satgas COVID-19 di tempatnya masing-masing. Ya, yang kedua itu membatasi lingkaran sosial, mengurangi jumlah orang-orang
dalam lingkaran sosial juga banyak dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun itu variannya. Nah, kan corona ini sekarang banyak variannya ya, khususnya di Pulau Madura sekarang itu varian Delta itu dari Amerika Serikat sudah masuk ke Pulau Madura ini. Juga sudah masuk. Yang pertama itu masuk itu dari Kota Bangkalan ke Kabupaten Sampang. Nah, yang ketiga, batasi belanja secara langsung. Nah, maksudnya itu gimana? Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya teman-teman itu mempersingkat waktu dalam berbelanja. Mau itu berbelanja di Indomaret, Maret, atau di pusat perbelanjaan lainnya. Nah, saya akan memberikan tips gimana caranya menghindari corona. Yang pertama, memakai masker. Kalau masker kain, saya sarankan ya untuk teman-teman yang sering keluar-keluaran. Untuk masker kain itu, saya kemarin dapat info dari Kepala Satgas COVID-19 Jawa Timur, bahwasannya untuk masker kain itu tidak efektif dalam mencegah COVID-19. Karena apa? Karena kain itu mudah tembus. Karena kain itu memiliki rongga-rongga yang kecil, walau kecil tapi napas kita itu masih bisa lewat gitu dari masker itu. Nah, saran saya untuk teman-teman untuk memilih masker, ya pakai kalau bisa pakai masker medis. Nah, kalau masker kain itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya untuk pencegahan pertama, tidak apa. Cuma yang lebih efektif itu rupanya masker medis yang biasanya dijual di apotek, biasanya juga dijual di online juga ada kadang-kadang. Yang kedua, jauhi kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter. Ya, tadi Kak Reza juga sudah menanyakan bagaimana caranya kerumunan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, untuk sekarang di daerah Jawa Timur sendiri, kemarin itu yang saya dengar itu sekarang membatasi tidak boleh lebih dari 100 orang. Kalau di daerah lain saya kurang tahu karena saya hanya fokus memantau di daerah saya sendiri. Gitu. Tidak boleh lebih dari 50 orang. Kalau masih ke bawahnya itu ya masih bisa untuk berkumpul, tapi dari anjuran yang terbaru baru kemarin, bahwasannya sekarang tidak boleh mengadakan kegiatan karena virus COVID-19 ini sudah mulai meningkat lagi, khususnya di Kabupaten Sampang. Bahkan rumah sakit terbesar di Kabupaten Sampang ini 2 sudah ditutup karena full dipenuhi oleh pasien COVID-19. Nah, bahkan sampai-sampai balai latihan kerja itu dijadikan tempat tempat untuk pasien-pasien COVID yang kena COVID itu. Nah, terus yang ketiga, mencuci tangan itu sangat penting teman-teman. Mencuci tangan, mungkin cara-caranya bisa dilihat di Google atau di YouTube. Ya, kalau teman-teman juga malas untuk mencuci tangan, tidak apa-apa memakai hand sanitizer. Nah, itu lebih mudahnya gitu. Yang keempat, jauhi orang-orang yang pernah, bukan menjauhi sih, jaga jarak orang-orang yang pernah terkena COVID. Bukannya saya membenci orang-orang yang terkena COVID, kan kita hanya menjaga diri kita sendiri, gitu kan, supaya tidak tertular. Takutnya seumpama karena orang yang kena COVID itu untuk kena lagi itu sangat besar, resikonya sangat besar kalau kena lagi dia. Maka jadi untuk teman-teman
Ya kalau bisa menjauhi lah, jaga jarak 1 meter umpama punya teman-teman atau keluarga yang pernah kena COVID-19 ya tidak apa-apa, agak dijauhi sedikit ya minimal 1 meter tuh, supaya kita juga menjaga diri kita sendiri. Sebelum lain, lebih baik menjaga diri kita sendiri. Setelah kita menjaga kita sendiri, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau jika ada pertemuan seperti ini lagi dan ada pembaruan sistem di setiap Indonesia, pembaruan tentang virus corona atau info tentang virus corona ini, nanti saya akan sampaikan. Dan untuk Kak Reza, terima kasih waktunya Kak ya. Pak Hartano, sekian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat semuanya dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih banyak informasinya. Selanjutnya, selanjutnya silakan teman-teman ya. Kita buka forum tanya jawab dan diskusi. Tapi kita jawab tentang yang tadi saya sampaikan, ya. Bukan yang tadi informasi saja untuk teman-teman situasi dan kondisi kita sekarang ini dan bagaimana cara kita agar bisa stay safe masing-masing di rumah. Nah, selanjutnya kita buka forum tanya jawab. Alangkah baiknya forum tanya jawab ini kita via suara ya. Tapi kalau teman-teman ada yang nggak bisa open voice, boleh diketik. Tapi jangan ketik semua. Yang mau nanya silakan ya. Saya buka forum tanya jawab dan diskusi. Barangkali teman-teman yang ini ya, masukan saran kritikan juga boleh banget karena kita perlu itu. Ya. Silakan teman-teman, mungkin kakak-kakak pembina ada yang mau menyampaikan. Kakak-kakak pembina ada Kak Maul, Kak Ilham, ada Kak Indah Fitriani. Ini bukan pembina ya, kalau Kak Indah Fitriani ini dia operator dan juga admin yang akan aktif di bulan ini, tepatnya nanti hari Senin. Silakan, ada yang mau nanya teman-teman? Saya persilakan. Ada yang mau nanya yang tadi saya bahas? Ada yang kurang paham? Alhamdulillah paham. Saya udah paham ya? Dia paham ya? Iya, baru bergabung. Oh, saya absen dulu deh ya sekalian ya. Kavina udah paham, Kavina Istiqomah ya ini. Kavina Istiqomah sudah paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Kak Tata mungkin ya, ada yang mau ditanyakan. Kak Tata silakan. Kak Tata udah ngerti berarti ya, oke. Tiara Dewi mungkin. Bener nih, paham. Karen ini baru gabung ya? Udah paham, Kak. Putra lagi dagang. Oke. Fauzi udah paham, Fauzi? Paham Kak, paham. Oke. Jan Felix udah paham belum? Udah Kak. Oke. Ihwanti Alhamdulillah sudah. ketuamu udah on lagi belum WA-nya? Kata Kak Ana, HP Kak Ana belum baik Kak. Oh, handphonenya belum baik. Tapi nggak positif ya handphonenya ya? Bismillah, gaya. Putra gimana Putra? Ada yang mau ditanyakan? Ya, assalamualaikum Kak.
Waalaikumsalam. Ini apa sih? Ya, alhamdulillah Pak. Nggak ada yang ditanyain sih nggak gitu. Oh ya udah, keren ada yang mau ditanyain gitu. Dagangan Iya. lancar yang penting ya. Iya, ini mumpung lagi nggak ada yang beli, makanya bisa open voice. Enggak, Putra dagang apa emang sih? Roti bakar. Waduh, luar biasa nih. Makanya ntar kapan-kapan di sini. Oh iya pasti itu, insya Allah siap. Ya, Pengusaha muda, pengusaha muda. Oke. Siapa lagi yang belum saya sebut ya? Udah semua ya. Sayang banget yang hadir dikit. Ada saran teman-teman ataupun kita mau diskusi tentang apa gitu? Kak Maul mungkin ya pembina. Apa ya, bingung tahu aku paling ini aja ya, paling cuma mau ngasih masukan, apa mau ngasih saran ke teman-teman kalau yang mempunyai ide untuk bikin konten apa buat YouTube, bisa langsung japri aku, atau enggak kalau emang ada yang punya konten yang bisa diupload di YouTube, itu bisa disumbangi kontennya buat konten kita di YouTube. Cuman kita juga bisa sih sharing-sharing ide, yang punya udah ide buat bikin YouTube, misalkan film-film pendek, entah komedi atau apapun itu, video apapun, kalau emang sekiranya bisa buat di-upload di Anda. YouTube, bisa sih konfirmasi. Bercanda. Paling itu aja sih. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang punya ide ataupun apa ya yang berkaitan dengan konten, itu bisa dilempar aja ke Kama Aulia ya, karena dia selain tugasnya di bendahara umum dan pembina, dia juga megang program channel YouTube ya. Kalau saya megang program duta donasi, jadi target kita kan ada 1.000 duta donasi. Kita saat ini baru ada 18 orang duta donasi. Terus apa namanya sih, seminar edukasi keliling itu diadakan di masjid-masjid, di musola-musola. Tapi kita nggak tahu bisa jalan apa enggak, karena memang yang tadi disampaikan oleh teman kita yang bertugas di gugus COVID ya, kita harus menghindari kerumunan. Apalagi di Jakarta itu bukan merah tapi zona hitam, kayak gitu. Ya itu sih paling. Oke teman-teman, yang penting kalau misalkan sudah paham semua, alhamdulillah, terima kasih banyak. Yang penting setelah paham, efeknya adalah pada penerapannya sekarang. Ya, jadi mulai sekarang karena teman-teman semuanya sudah punya pembina, ya, itu silakan dari sekarang kolaborasi. Ya, misalkan region Sumatera ada 10 region, kolaborasi jadi satu. Sebulan sekali tuh 10 provinsi itu Sumatera tuh. Satu acara sebulan sekali itu bagus. Pokoknya jangan sampai 1 bulan itu terlewatkan tanpa bikin acara ya. Kan gampang itu, misalkan region Sumatera nih bikin acara, Sumatera kan ada 10 region, ya udah bikin aja 10 region itu kolaborasi bikin satu acara gitu. Jadi nggak mesti 1 region 1 acara, tapi 1 divisi region itu bikin yang namanya 1 acara aja kayak gitu. Jadi sebulan itu kita ada 7 acara tuh dari pengurus regional, belum lagi dari tim ahli. Kayak gitu teman-teman. Jadi rame tuh Kopi 12 tuh rame banget. Kita kuat di konten, kita kuatkan dulu di virtual. Baru habis itu kita bisa tatap muka. Kayak gitu. Jadi online dulu baru ketemu offline. Ya, di sini adalah yang udah pernah kita kenalnya di online, tapi akhirnya ketemu juga di offline. Itu seru banget itu. Gimana kalau Bang, apa sih bang mulu? itu yang dari apa, Genflix itu kan dia region sebelah Sumatera ya. Terus Ada ininya gak sih grupnya, maksudnya biar grupnya itu biar kita tahu buat kayak kok apa ya, biar kita maksudnya kayak Riau, kayak Lampung, kan itu saling koordinasi, kalau misalkan ada apa-apa saling nyari diskusi lah. Kan ini kan yang namanya yang di region sebelah Sumatera kan itu mau lo nggak tahu ya, belum masuk, jadi mau nggak tahu itu ada apa sih, udah ada apa ya, organisasi kayak ketuanya apa gimana gitu kan, aku nggak tahu. Coba dong masukin grupnya, bisa gak? ya gini, Kama Aulia Zahra,
itu kita ada grup ketua region. Jadi grup ketua region itu perkumpulan semua ketua region. Tapi itu nggak aktif karena memang tidak ada maintenance. Saya lebih banyak maintenance teman-teman BPH. Maka dari itu nanti grup ketua region itu kita bubarkan, diganti dengan grup masing-masing provinsi. Jadi Sumatera ya Sumatera, Jawa ya Jawa. Tapi hanya ketuanya aja ya, ketua dan pembinanya. Jadi pembina itu ada di situ aja. Jadi pembina regional Sumatera yaitu satu grup aja dengan semua ketua region yang ada di Sumatera. Kayak Maul kan ada 10 provinsi, masa Maul ada di 10 grup region? Jangan. Jadi regulasinya adalah satu Sumatera ya, itu grup ketua region Sumatera semua, Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu. Nah, ini ada Janfeliknya nih di sini. Nah, itu tugas Maul tuh berat nanti membentuk region-region baru, dan yang udah ada tuh harus aktif. Kayak Janfelik nih anggota region itu masih sedikit, mau nanti dibantu aja ya. Iya Bang, siap. Nah, Makanya Lukas, mau aku ininya nomor kontaknya biar saling koordinasi gitu. ya minta sama Janfelik ada di sini. Di grup ada kok, makanya di grup itu jangan bisu kayak orang bisu loh. Tanya-tanya gitu, bawel gitu, jangan diam aja. Kamu malu? Malu-maluin. Satu lagi teman-teman sebelum saya akhiri, sebelum kita tutup rapat ini, terakhir, setiap sebulan sekali itu ya, kita ada mapan, mentoring, dan juga ada sosialisasi. Sosialisasi tentang COVID-12, ada sosialisasi tentang 12 store, ada sosialisasi tentang tim ahli. Jadi setiap sebulan sekali, di akhir bulan ya, itu ada 3 sosialisasi. Ada sosialisasi tentang COVID-12, ada sosialisasi tentang tim ahli, ada sosialisasi tentang 12 store. Nah, sosialisasi ini tiga-tiganya punya tujuan masing-masing. Akhir bulan itu kan, jadi misalkan bulan Juli nih, dari awal bulan sampai akhir bulan tuh ada 3 kali mapan. Ya barangkali peserta mapan ini belum paham apa itu COVID-12 sistem-sistemnya, nanti ada bisa ikut di sosialisasi di akhir bulan itu. Terus kita juga ada sosialisasi tentang tim ahli. Jadi kita harus kasih tahu terus kepada semua anggota kita bahwa kita ini punya tim ahli loh. Jadi sebulan sekali itu rutin sosialisasi, dan kita evaluasi itu nanti pembina ya yang memimpin Kamaul, memimpin regional Sumatera, Kak Ilham Akbar memimpin regional Kalimantan Barat gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Itu yang saya sampaikan. Ada lagi sebelum saya tutup, sebelum kita sudahi? Janfelik mungkin mau menjawab. Cukup. Kak. Ya, izin nanya Kak. Iya. Ini kan tadi kata Kak Reja yang satu pembina itu kan ada ininya ya, grup Iya. setiap ketua ya. Gimana? Iya kan, tadi kan Kak Reja bilang kalau misalkan satu pembina itu punya satu grup buat ketua aja, khusus ketua regionnya gitu. Maksudnya kayak misalkan region Iya, betul. Jawa, region Jadi, Jawa ya. Nah itu, ya, grup. nah ini Gimana, kan, nah ini kan karena dianya kan kondisinya HP-nya lagi hilang ya. Nah ini gimana Kak maksudnya? Oh ya, ya sementara ini dulu aja. Udah kasih lihat Facebook dulu kayak gitu. Tapi karena dia nyusul aja kalau handphonenya udah betul, udah punya handphone lagi gitu. Bisa itu maksudnya karena dia kan sering banget lewat konfirmasi dari saya lewat IG, misalnya nanya-nanyain, mungkin dari gereja saya bisa bantu mungkin dari bikin grup. Iya, nanti yang bikin grup itu dari nomor admin ya teman-teman. Dari nomor admin itu yang bikin grup. Jadi admin juga memantau apa namanya sih, ada apa antara pembina Sumatera dengan semua regional Sumatera, sedang ada apa regional Jawa dengan pembina regional Jawa gitu. Oh, nah, oke Kak. Gitu Putra. Iya, makasih Kak. Ya gimana, udah jelas? Ya, udah jelas, makasih Kak. Oke. Maka sebelum tutup ada lagi yang mau nanya? Oh iya Kak, ayo Bang. Hilang Maul, suaranya hilang. Ya udah nanti aja di Japri. Ya udah Japri aja deh. Ya udah teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Udah jelas ya? Buat Jan Felix nanti Japri aku ya.
Kan di grup ada dia. Ya kak. Oke, siap. Ya udah ya. Terima kasih banyak kepada Kak Vina, Kak Tata, Kak Tira Dewi, Kak Randy, Kak Putra. Siapa tadi full case Sampang, maaf namanya. Halo. Tadi ini yang nama akunnya Polres Sampang, saya lupa, maaf. Kak Gilang, Kak. Ah? Gilang. Oh iya Gilang. Oke. Kak Gilang, Kak Fauzi, Kak Jan Felix, Kak Iwanti, Kak Harisna, Kak Dian, dan Kak Indah, dan juga Kak Maol. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menjalankan tugas masing-masing dan selamat beristirahat. Kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apabila ada salah-salah kata, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'tasimu bihablillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kodok. Iya, Kak. Banyak.